semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu ya. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini, aku mengambil request dari subscriber ya. Jadi ada request di Instagram. Nah, requestnya adalah daya tarikmu di mata lawan jenis. Oke, jadi itu yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini, di Pilih Kartu kita kali ini, yaitu tentang daya tarik dirimu di mata lawan jenis ya. Tapi ingat ini adalah general reading ya. General reading, bukan personal reading. Ini tidak dibuat khusus untuk satu orang, sehingga tidak mungkin semua situasi akan terbaca di sini. Tidak mungkin semua akan resonate dan cocok dengan pembacaan ini. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas. Jika bukan situasimu yang dibacakan di sini dan kamu ingin situasimu yang dibacakan, ya ambil saja personal reading ya. Caranya bagaimana? Ada di description box atau di deskripsi YouTube channel ini. Selama informasinya masih ada di situ, artinya masih available untuk daftar personal reading. Nah, kalau personal reading memang hanya khusus untuk satu orang gitu ya. Oke, jadi kalau hasil pembacaan ini menyenangkan, menghibur ya anggaplah ini sekedar konten hiburan gitu ya. Baik, nah untuk kalian yang ingin kursus membaca kartu, selama personal reading available dibuka ya, artinya masih bisa juga mendaftar untuk kursus membaca kartu. Bisa mendaftar jika ada yang ingin belajar membaca kartu gitu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kita kembali ke pembacaan, fokus pada topik atau pertanyaannya, kemudian pilih kartu berdasarkan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung ke description box, di situ ada timestampnya ya. Oke, ini adalah grup 1, grup 2, grup 3. Pilih berdasarkan intuisi, langsung ke description box, pilih grup pilihan kalian. Dan aku akan membacakan sesuai tebaran yang ada, sesuai dengan pesan yang aku dapat dan aku terima dari tebaran yang ada ya. Sehingga ya aku hanya menjelaskan secukupnya saja. Kalau kalian ingin dijelaskan tiap kartunya lebih detail, kalian punya pilihan pertama, personal reading, ambil yang video. Nah, di situ bisa dijelaskan arti tiap kartunya secara detail. Ya, maksudnya maksud dari tiap kartu menurut interpretasi aku tentunya ya. Atau bisa ambil kursus membaca kartu. Nah, di situ bisa belajar lebih panjang untuk membaca kartunya, untuk menjelaskan arti atau maksud tiap kartunya gitu. Jadi waktunya lebih panjang. Kalau personal reading ya bisa juga. Maksudnya kalau general reading itu nggak bisa panjang-panjang kalau bisa ya. Jadi secukupnya saja yang perlu aku bacakan gitu. Tidak semua akan aku jelaskan secara detail. Itu harus dipahami, oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaan. Ini grup 1, grup 2, grup 3 sampai bertemu di grup pilihan kalian. Oke, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan bacakan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini aku melihat ada Sagittarius, ada Libra, ada Pisces, ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, ada Aries juga di sini. Taurus tadi udah aku sebut dan Aquarius juga sudah. Oke, itu yang kulihat di sini ya untuk grup 1. Baik, kira-kira apa sih daya tarik grup 1 di mata lawan jenis? Kalau aku lihat di sini ya grup 1. Grup 1 itu mungkin cenderung membuat orang nyaman ya. Jadi mereka merasa energi grup 1 itu cukup nyaman gitu. Sehingga kalau misalkan mereka pernah dekat sama grup 1 gitu ya. Kemudian kalian berkonflik atau ada yang membuat kecewa dan hubungan itu berakhir. Nah, yang aku lihat di sini, mereka ini bisa saja kecenderungan ingin kembali sama grup 1.
Di sini aku melihat mereka mungkin merindukan kenyamanan itu dari grup satu. Ya mungkin ya mereka bisa-bisa saja menjalin hubungan dengan orang lain, ketemu dengan orang baru, dengan banyak orang gitu ya. Tetapi energi dan kenyamanan bersama grup satu itu yang sulit tergantikan. Ya, jadi kenyamanan itu adalah daya tarik yang membuat mereka akhirnya ingin kembali, tertarik kembali gitu. Kalau memang sudah bisa digantikan, kenapa juga harus kembali? Kenapa harus ada keinginan untuk kembali? Jadi kalau ada keinginan untuk kembali, artinya tidak semudah itu grup satu bisa tergantikan. Dan terutama di sini adalah rasa nyaman yang bisa grup satu berikan untuk mereka. Ya, di luar konflik yang terjadi di antara kalian gitu. Maksudnya kalian bisa berkonflik, tapi tidak bisa dipungkiri jika mereka itu merasakan nyaman juga loh kalau sedang bersama grup satu. Itu ya. Kemudian di sini aku melihat bisa jadi grup satu itu punya energi healing. Nah, itu juga bisa saja berhubungan dengan kenyamanan yang grup satu berikan untuk siapapun yang pernah dekat sama grup satu ya, dan mungkin berjodoh. Berjodoh ini nggak harus terus-terusan bersama sih. Berjodoh untuk bertemu, berjodoh untuk sempat dekat, itu juga berjodoh sebenarnya. Berjodoh untuk berteman gitulah, atau untuk mengenal gitu. Karena ada yang tidak berjodoh jadi belum mengenal orangnya lebih dalam, ya sudah menjauh gitu, sudah berjauhan gitu. Yaitu soal jodoh-jodohan juga sih ya mungkin. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat grup satu ini orang yang tegas. Itu juga menjadi daya tarik grup satu. Di sini tadi aku udah bilang energi Libra ada ya. Nah, grup satu orang yang prinsipil gitu loh. Jadi kalau grup satu dikecewakan, disakiti, grup satu itu juga bukan yang tipe mengemis cinta, sudah disakiti berkali-kali masih mengemis cinta, masih ngejar-ngejar gitu. Grup satu nggak seperti itu. Grup satu punya batasan. Grup satu tegas gitu ya. Tidak ada istilah mengemis-kemis dalam kamus hidup grup satu gitu. Jadi kalau grup satu merasa ini tidak layak, grup satu akan menjauh, akan pergi gitu, dan akan menjaga atau memproteksi diri grup satu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi batasan yang grup satu buat ya, ketegasan yang grup satu buat ya, ketegasan atau statement melalui sikap grup satu, itu yang menarik di mata mereka gitu ya. Kemudian di sini ya ini aku pikir tidak lepas dari cara grup satu yang sudah bisa mencintai diri mereka gitu. Karena kalau orang belum bisa mencintai diri mereka, mungkin mereka juga nggak punya boundaries, mereka nggak punya batasan. Mungkin mereka cenderung mengabaikan diri mereka, terus mengejar-ngejar orang lain, people pleaser gitu ya. Tapi karena grup satu sudah mencintai diri grup satu bisa bersikap tegas gitu loh. Seperti itu, oke. Nah, aku melihatnya di sini mungkin grup satu tuh punya energi bisa bahagia dengan diri grup satu sendiri. Jadi kalau orang itu confident sama dirinya, orang itu sudah bisa membahagiakan dirinya, sudah bisa ya udah nyaman mencintai dirinya, kecenderungan mereka sudah bisa bahagia dengan dirinya sendiri gitu loh. Sudah bahagia ya itu dengan dirinya sendiri, maksudnya tanpa harus punya pasangan, mereka udah bahagia gitu. Jadi bahagia dengan dirinya, mencintai dirinya. Mereka sudah bisa merasakan bahagia terlebih dahulu sebelum mereka menjalin hubungan sama orang lain gitu. Biasanya orang yang sudah seperti itu adalah orang yang sudah bisa mencintai dirinya dan nyaman sama dirinya. Kalau orang belum nyaman atau confident sama dirinya, mereka bisa jadi belum cukup bahagia dengan dirinya gitu. Jadi kecenderungan butuh pasangan, kecenderungan nggak bisa sendiri, nggak bisa lama sendiri. Tapi kalau orang udah bisa hang out sendiri, jalan sendiri, makan di luar sendiri, ngopi sendiri, relax sendiri di luar,
quality time sendiri di luar, enjoy nonton sendiri di luar. Artinya mereka sudah nyaman sama diri mereka sendiri. Kalau orang sudah bisa seperti itu, mereka itu udah cukup bahagia dengan diri mereka sendiri. Jadi mereka nggak akan terlalu berkompromi untuk hal-hal yang mereka anggap nggak layak, nggak worthy gitu loh. Ya, apalagi kalau orang yang berpikir bisa membuat kalau orang lain berpikir bisa membuat grup satu ini atau siapapun itu mengejar-ngejar lalu mengabaikan dirinya sendiri gitu. Itu nggak bisa. Kalau orang sudah bahagia dengan dirinya sendiri, mereka nggak akan seperti itu. Nggak akan bisa diperlakukan seperti itu. Tidak akan bisa didikte seperti itu gitu loh. Maksudnya gini ya, misalkan nih orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana, siapapun itu, yang mau mengatur seseorang yang sudah mencintai dirinya sendiri dan bahagia dengan dirinya sendiri dan nyaman dengan dirinya sendiri, mau mengatur mereka yang sudah seperti itu untuk mengabaikan dirinya sendiri, terus mengejar-ngejar calon pasangan, mengejar-ngejar orang lain, menjadi people pleaser gitu ya. Kalau mau mendikte orang yang sudah di level nyaman sama dirinya sendiri untuk menjadi people pleaser, itu nggak bisa sih menurut aku ya. Karena udah terlalu nyaman sama diri mereka sendiri, jadi mereka kayak udah nggak level aja untuk menjadi people pleaser, untuk mengejar-ngejar orang lain. Itu udah nggak level mereka, sudah tidak ada di level yang sama seperti itu. Jadi udah nggak relate, nggak nyambung gitu loh, nggak bisa gitu. Jadi itu kekuatan orang yang sudah confident atau nyaman dengan diri mereka. Jadi kalau melihat ada wanita yang bisa jalan sendiri, terus nyaman sekali, pede sekali, confident, wah itu justru diapresiasi. Orang yang seperti itu sulit untuk didikte. Tetapi kalau nggak pede keluar sendiri, nonton aja harus ada temennya, ke mall aja harus ada temennya, terlalu clingy atau membutuhkan orang lain sampai berpikir, kok bisa sih kamu kemana-mana sendiri gitu loh, atau heran, emang kemana-mana sendiri gitu, atau heran seperti itu udah menunjukkan bahwa mereka mungkin nggak sanggup melakukannya sendiri gitu loh. Keheranan itu menunjukkan mereka tidak sanggup melakukan itu sendiri. Sampai takjub kayak gitu mungkin, sampai terheran-heran gitu ya. Dan kalau mereka nggak bisa melakukan itu sendiri gitu ya, sampai heran orang bisa kemana-mana sendiri gitu ya. Artinya mereka yang belum sanggup itu mungkin belum nyaman dan confident sama dirinya. Makanya kecenderungan cari pasangan. Bukan mempermasalahkan soal cari pasangan ya. Nggak ada yang salah sebenarnya dengan mencari pasangan dan memiliki pasangan. Tetapi kalau orang yang belum nyaman sama dirinya sendiri, belum confident sama dirinya sendiri, mereka nggak bisa lama-lama sendiri. Jadi mau pasangan kayak gimana pun akan mereka embat juga gitu loh. Maksudnya ya itu tadi, mereka mungkin belum punya standar. Karena mereka belum bisa bahagia dengan dirinya sendiri. Kalau sudah bahagia dengan dirinya sendiri, pasti confident untuk melakukan banyak hal di luar sendiri. Gitu ya. Kalau sudah seperti itu, mereka punya standar. Karena mereka sudah bisa membahagiakan dirinya sendiri. Gitu loh. Tapi kalau belum, itu tadi, mungkin mereka nggak tahu standarnya apa gitu. Sehingga mau red flag pun di depannya, ya udah mereka jalani aja karena mereka tidak sanggup sendiri, tidak bisa sendiri gitu. Jadi kebutuhan mereka terhadap pasangan itu tinggi gitu. Seperti kebutuhan mereka terhadap oksigen gitu. Oke, gitu ya. Nah, justru grup satu itu tidak seperti itu. Grup satu orang yang sudah terlihat confident dan bisa bahagia dengan diri mereka sendiri. Dan itulah daya tarik grup satu di mata lawan jenis. Itu daya tarik loh. Tidak semua wanita bisa seperti itu. Ya ini bisa wanita, bisa pria sih. Tapi kan umumnya kalau yang aku lihat biasanya wanita yang agak terheran-heran kalau melihat wanita lain itu bisa jalan sendiri dan hangout sendiri gitu. Seperti itu umumnya ya yang aku lihat di lapangan gitu loh. Mereka yang bisa terheran-heran, artinya mereka kan nggak biasa untuk quality time di luar sendiri, bahkan nonton sendiri mungkin nggak bisa gitu loh. Jadi ya mungkin realitanya banyak wanita yang seperti itu gitu.
Tapi aku juga belum buat survei ya. Tapi intinya itu bisa wanita, bisa pria. Yang confident itu pasti punya daya tarik sendiri gitulah ya. Nah, kalau grup satu ini wanita dan grup satu confident, itu adalah daya tarik grup satu gitu. Bisa melakukan itu semua sendiri gitu. Seperti itu. Itu adalah daya tarik di mata lawan jenis. Jadi apa namanya? Ya coba aja tanya lawan jenis gitu ya. Mereka itu suka wanita yang seperti, jangan tanya wanita yang seperti apa, coba tanya dulu, bandingkan aja dulu. Kamu tuh lebih suka wanita yang confident, bisa hangout sendiri, jalan sendiri keluar, terus nonton sendiri, quality time sendiri, atau lebih suka wanita yang terlalu clingy, nggak bisa keluar sendiri, nggak bisa nonton sendiri, nggak pede, dan harus selalu butuh pasangan atau temen. Coba ditanya, di antara dua itu mereka rata-rata lebih suka yang mana? Di situ kita bisa lihat bahwa confident atau kenyamanan seseorang terhadap dirinya itu adalah daya tarik di mata lawan jenis. Oke? Okay? Baik, selanjutnya kalau aku lihat di sini gini ya, kalau mereka yang sudah pernah dekat sama kalian terus punya masalah hidup gitu ya di luar sana. Mereka itu kecenderungan bisa um, kayak merasa butuh kalian gitu di samping mereka atau di sekitar mereka. Sekedar untuk menguatkan, untuk menyembuhkan, kayak gitu loh. Itu yang aku lihat di sini, ya. Dan ya itu tadi aku sudah bilang bahwa kalian orangnya cukup protektif sama diri kalian sendiri, gitu. Itu artinya kalian orangnya kuat, mentalnya kuat, sikapnya jelas, sangat berprinsip, dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah bahagia dengan dirinya sendiri dan confident. Ingat, confident, nyaman, oke, dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi jelas gitu loh. Justru itu yang tampak seksi di mata mereka, ya, daya tarik di mata mereka, oke. Kemudian di sini aku melihat kalian orangnya itu ya kelihatan tegas dan apa ya, tidak terlalu suka drama. Semua orang ya sebenarnya ya nggak tahu ya, tapi ya sebenarnya orang juga malas drama sih, drama dalam hidupnya itu juga males ya. Tapi kalau nonton drama, drama komedi ya nggak apa-apa, cuman nggak selalu orang itu seneng drama itu, mmm, drama di hidupnya gitu loh. Nggak selalu orang itu bahagia atau suka dengan drama dalam hidupnya, tapi hidup itu drama sih sebenarnya gitu ya. Cuman beda aja dinamikanya gitu. Maksudnya ya film itu sendiri kan macam-macam, ada yang drama banget gitu ya, ada yang drama komedi, ada yang dramanya mungkin nggak terlalu terlihat dramatis gitu, tapi ada yang dramatis banget. Hidup manusia juga seperti itu sih sebenarnya realitanya kan. Dramanya memang beda-beda, tapi ya hidup itu drama memang gitu ya. Tapi maksudnya di sini mungkin daya tarik kalian adalah, tadi aku udah bilang sih, balik lagi ya, karena tiap kartu itu bisa menunjukkan arti yang sama untuk konteks pembacaan ini, sehingga akhirnya aku ulang karena menjelaskan lagi di kartu yang lain dengan pembacaan dan gambaran yang ada kemiripan gitu. Mungkin maksudnya di sini adalah kalian tegas dan nggak bisa diajak main-main gitu loh. Maksudnya bukan berarti nggak bisa diajak bercanda ya. Bisa diajak bercanda, cuman nggak bisa main-main seenaknya sama kalian, itu tidak bisa. Kalian orangnya sangat tegas sekali dan mereka akan langsung dapat konsekuensinya. Minimal langsung kalian cut off gitu loh. Gitu sih. Jadi itu juga daya tarik gitu loh. Walaupun agak horor tapi ya itu daya tarik itu yang kulihat di sini. Kemudian aku melihat kalian orang yang cukup stabil. Jadi orang nggak bisa nih macam-macam sama kalian gitu. Ini bisa stabil secara mental, kehidupan maupun finansial gitu. Oke, itu yang kulihat di sini ya. Kalian orangnya sebenarnya punya sisi misterius, itu yang aku lihat. Tapi orang juga bisa melihat kalian orang yang passionate. Sometimes kalian itu terlihat misterius. Kamu menyimpan apa ya? Kamu ini sebenarnya kehidupannya bagaimana ya? Bisa menumbuhkan banyak pertanyaan di luar sana. Apalagi dari orang-orang yang mengamati kalian diam-diam gitu loh ya. Tetapi mereka juga bisa melihat sisi passionate kalian ketika kalian menyukai sesuatu gitu ya. Kalian kelihatan bersemangat sekali untuk menjalani itu gitu. Itu daya tarik juga di mata mereka. Kemudian Three of Swords. Three of Swords. Sorry. Ini aku melihat kartu dari tumpukan deck ya. Sorry.
Kalau aku lihat di sini mungkin kalian tipe orang yang kalau sudah terluka sakit, itu kalian cenderung menarik diri gitu. Entah kenapa, tapi, entah bagaimana atau kenapa, tapi itu juga menarik di mata mereka gitu. Mungkin ya itu adalah bagian dari batasan kalian yang sudah aku jelaskan di awal, bahwa itu bisa menjadi daya tarik kalian gitu. Justru itu yang membuat mereka jadi penasaran gitu loh sama kalian gitu. Yang membuat mereka akhirnya mencari kalian, bukan kalian yang mencari-cari mereka atau mengejar-ngejar mereka. Terus kalian ya itu tadi, itu juga bagian dari sisi misterius ya. Jadi kalau kalian terluka atau ada apa-apa pada kalian, kalian menarik diri, menyembunyikan diri, dan orang itu jadi bertanya-tanya kabar kalian itu gimana sih sebenarnya. Karena kalian jadi kayak minim untuk mempublikasikan sesuatu atau yang berkaitan dengan kehidupan kalian gitu. Dan itu makin bikin penasaran, ya itu mungkin bagian juga dari sisi misterius yang mereka lihat dari diri kalian gitu. Ya, kalian orang yang kayaknya itu mengejar banget apa yang menjadi impian kalian. Jadi mungkin kalian bukan tipe orang yang terlalu mengejar-ngejar orang lain gitu ya, tapi kalian fokus sama impian kalian dan itu juga menjadi daya tarik dari diri kalian di mata mereka lah ya, gitu. Itu yang kulihat di sini untuk grup 1. Aku pikir cukup ya, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 1. Halo grup 2, ini adalah kartu pilihan kalian ya, grup 2. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Tapi jangan fokus sama zodiaknya ya. Aku hanya sebutkan energinya saja, oke? Di sini ada Libra, kemudian ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, Pisces, Taurus tadi udah aku sebut ya. Oke, dan ada Aries ya. Itu yang kulihat di sini untuk grup 2. Jadi kira-kira apa nih daya tarik dari grup 2 di mata lawan jenis? Kalau aku lihat di sini, grup 2 ini orang yang kalau sudah mau sesuatu akan mempertahankan dan tidak mau melepaskan atau berusaha sampai mereka mendapatkan itu. Ini bisa sesuatu, pencapaian, benda, atau bahkan seseorang, manusia, pasangan, bisa seperti itu. Ya, jadi orangnya itu pantang menyerah gitu sebelum mendapatkan. Dan termasuk dalam hal pasangan ya. Jadi kalau mereka masih mau sama orang tersebut, mereka akan berusaha mempertahankan tidak peduli apapun yang terjadi gitu. Itu yang kulihat di sini. Ya, jadi kemauannya itu sangat keras. Apa yang diinginkan harus tercapai. Itu yang kulihat di sini. Sometimes, sometimes itu bisa menjadi daya tarik sih di mata mereka gitu. Tetapi ya maksudnya keinginan kalian yang kuat terhadap apapun itu ya, bukan hanya tentang orang juga ya, itu bisa menjadi daya tarik mereka. Tetapi dalam hal menjalin hubungan jika terlalu memaksakan gitu ya, itu hanya akan menjadi konflik yang nggak ada ujungnya gitu loh. Ya kalau mau mempertahankan sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Yang penting punya jalan keluar, bukan mempertahankan tetapi dengan pola lama yang dimana pola itu hanya mengundang konflik yang nggak berkesudahan gitu loh. Karena di satu sisi, satu orang itu mungkin masih tetap nggak ada masalah dan masih mau bersama gitu. Tapi di sisi lain orang di sisi yang lain ya, pihak lain gitu ya, dalam hubungan itu bisa merasa frustasi gitu. Jadi nggak lama-lama bisa nggak kuat, lama-lama akan berusaha melepaskan gitu. Seperti itu ya, kayak gitu sih. Cuman balik lagi kalau memang mereka mentalnya mereka di sini maksudnya grup 2. Kalau mentalnya tetap ingin mempertahankan apa yang mereka mau gitu ya. Ya mungkin mereka masih bisa
fleksibel atau evaluasi diri untuk membentuk pola baru yang lebih bisa memperbaiki hubungan gitu atau bisa menekan konflik gitu. Pola baru yang lebih friendly gitulah ya. Mungkin mereka bisa mmm, melakukan evaluasi diri gitu. Karena prinsip mereka kan mempertahankan apa yang mereka inginkan gitu, kemauan apapun gitu. Jadi mungkin saja mereka masih bersedia untuk melakukan evaluasi diri gitu, daripada kehilangan orang tersebut atau mungkin ya mereka rela bahkan untuk menekan egonya, untuk mengevaluasi dirinya dan demi keberlangsungan hubungan tersebut, bisa seperti itu. Kan apapun bisa mereka upayakan gitu kalau mereka memang mau gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan grup 2 gitu. Karena tidak semua orang juga bisa seperti itu ya. Maksudnya, tidak semua orang bisa menurunkan ego terus melakukan evaluasi diri gitu. Kadang mereka juga merasa ngapain gue evaluasi diri sendiri, dia aja nggak evaluasi diri gitu, seperti itu. Ya sebagian orang bisa seperti itu gitu. Tapi grup 2 ini mungkin karena tekadnya itu tadi, ingin mempertahankan apa yang menjadi miliknya atau mempertahankan apa yang menjadi kemauannya. Mereka bisa sampai serela itu untuk menurunkan egonya dan mengevaluasi diri, mencari jalan keluar, mencari pola baru untuk menyelamatkan hubungan gitu. Mereka bisa sesabar itu mungkin ya, kayak gitu. Mereka bisa jadi tidak memberikan batasan pada diri mereka untuk meraih apapun yang mereka inginkan gitu. Jadi apapun bisa mereka lakukan gitu ya, manuver apapun gitu. Ya mungkin itu bisa menjadi daya tarik mereka di mata daya tarik grup 2 di mata mereka. Mereka maksudnya lawan jenis gitu ya, grup 2. Ya gitu deh. Nah, ini untuk lawan jenis yang pernah menjalin hubungan dengan grup 2 ya. Di sini aku melihatnya mereka merasa antara mereka dengan grup 2, antara mereka dengan grup 2 itu sama-sama keras. Pandangannya keras, kepalanya sama-sama keras, kemauannya sama-sama keras, sama-sama sulit mengalah. Akhirnya bisa gesekan dan bentrok gitu loh. Dan mereka merasa mereka nggak bisa diatur grup 2 dan grup 2 sendiri juga bisa kecenderungan controlling, bisa kecenderungan mengatur gitu. Tapi mereka nggak bisa gitu. Jadi akhirnya kayak sama-sama saling mau mengatur gitu. Nah, itu yang membuat hubungan itu terasa sulit, seperti berbenturan aja gitu. Itu sih yang kulihat di sini. Kemudian mereka merasa gini, grup 2 ini apapun akan dilakukan ya, seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Bahkan untuk satu obsesinya atau satu keinginannya, mereka bisa rela kehilangan banyak hal dalam hidupnya gitu. Mereka bisa merelakan atau bahkan mempertaruhkan yang lain gitu. Mengorbankan yang lain untuk kemauannya gitu. Ya, ini bisa positif, bisa juga negatif, tergantung kasusnya, tergantung konteksnya, tergantung untuk aspek apa atau situasi yang bagaimana gitu. Kita kan nggak bisa mengeneralisasi ya. Konteks dari statement itu, konteks dari omongan itu harus dilihat dulu untuk apa gitu. Nggak bisa semuanya disamaratakan gitu. Lalu kita bilang itu sangat positif gitu. Tergantung konteksnya itu bisa jadi negatif. Tergantung konteksnya. Gitu. Seperti itu ya. Udah sih itu yang kulihat di sini. Ya. Intinya sih mereka yang pernah menjalin hubungan dengan grup 2, ya sometimes mungkin mereka merasa grup 2 itu sangat mencintai mereka gitu. Mereka bisa merasakan grup 2 itu bisa
Ya bisa seperti itu karena mencintai mereka gitu, menginginkan mereka. Mereka bisa merasa dicintai dan diinginkan. Cuman di sisi lain mereka juga bisa bisa lelah dengan konflik yang ada gitu. Karena ini kayak saling tarik-menarik gitu loh, yang akhirnya berakhir melelahkan juga gitu. Mereka melihat grup 2 ini orang yang sangat passionate sekali, bergairah sekali, semangat sekali, berapi-api gitu. Ya, somehow itu juga bisa menjadi daya tarik di mata mereka, gitu ya. Tidak tidak kenal menyerah dan kayaknya itu selalu selalu bisa bangkit dan berharap dan semangat lagi gitu. Tidak peduli meskipun sudah jatuh beberapa kali gitu. Karena tidak semua orang seperti itu juga ya. Ada orang yang jatuh beberapa kali mereka juga udah kayak males berharap, capek, merasa down, merasa lelah, merasa udahlah kayaknya nggak usah berekspektasi, santai aja gitu. Merasa jadinya nggak bersemangat gitulah intinya. Sebagian orang seperti itu, tapi kalau grup 2 ini meskipun udah jatuh berkali-kali, masih aja bisa bersemangat dan bisa percaya diri lagi, bisa bisa berharap lagi. Karena balik lagi ya, tidak semua orang itu bisa berharap lagi ketika sudah jatuh berkali-kali gitu. Karena udah hilang kepercayaan dalam hatinya, dalam dirinya gitu loh terhadap itu, apapun itu yang sudah mengecewakan mereka gitu. Jadi sulit untuk membangun harapan itu lagi gitu. Tapi grup 2 ini bisa cepat, relatif cepat untuk membangun harapan lagi gitu loh. Ya itu juga bisa menjadi daya tarik grup 2 di mata mereka gitu ya. Grup 2 ini kalau sudah cinta sama seseorang, itu mereka cenderung kayak benar-benar melayani, benar-benar memberi, benar-benar berusaha ingin membahagiakan gitu. Kecenderungan banyak memberi gitu. Kalau sudah cinta sama orang. Jadi bisa bisa seperti budak cinta juga gitu, bisa berpotensi ke arah situ juga gitu. Itu sih yang kulihat di sini untuk grup 2 ya. Itu yang bisa menjadi daya tarik grup 2 di mata mereka. Ya, itu bisa menjadi daya tariknya. Daya tarik grup 2 di mata lawan jenis ya. Itu sih. Itu yang bisa aku sampaikan di sini, aku pikir cukup itu saja. Good luck untuk kalian grup 2. Oh ya, mungkin tambahan aja. Mungkin grup 2 ini secara penampilan itu cukup terjaga. Mereka memperhatikan penampilan mereka. Mereka cukup up to date. Mereka tidak ketinggalan tren. Bisa jadi seperti itu ya. Mereka mungkin cukup gaul gitu. Nah, itu bisa jadi buat sebagian orang itu juga daya tarik sebagian orang karena ini selera sih ya. Oke, itu aja dari aku. Good luck untuk kalian. Semoga diberikan yang terbaik. Baik, grup 2. Halo, grup 3. Ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Libra. Kemudian ya Libra cukup kuat ya di sini. Beberapa kali, lebih dari satu kali nih lihat energi Libra. Ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius. Virgo juga ada di sini. Aries, Cancer, ya ada Leo tapi tadi sudah aku sebut ya. Keluar lagi Leo. Oke, itu yang kulihat di sini cukup ya untuk grup 3 energi yang tampak. Oke. Jadi grup 3 kira-kira apa sih daya tarik grup 3 nih di mata lawan jenis? Nah, kalau aku lihat di sini grup 3 ini orang yang kelihatan bersemangat gitu ya untuk mencoba hal baru, untuk berusaha
Itu sih. Jadi ada semangat anak-anak di sini. Semangat anak-anak itu kan, mereka itu masih polos ya. Jadi kalau mereka misalkan gagal, mereka dikasih motivasi dikit itu udah bersemangat gitu loh. Ya kan? Bersemangat untuk mencoba lagi gitu, bersemangat untuk, mmm, ya untuk bangkit gitu. Mereka kan ya relatif masih polos, jadi cenderung menerima dogma, cenderung mudah untuk menerima itu tadi, motivasi atau dogma atau kayak seperti perintah gitu, teori gitu. Mereka kayak polos aja menerima itu terus menjalankan gitu. Tapi kalau orang dewasa itu kan beda ya, mereka, ya walaupun sebagian orang udah dewasa mudah sekali untuk terdogma gitu ya, tapi, sebagian itu sebenarnya cenderung menganalisa dulu gitu loh, cenderung untuk, mmm, mencerna itu dulu. Karena mereka sendiri juga sudah banyak melihat realita gitu kan. Jadi tidak sekedar menerima dogma, tapi ya mereka juga mempelajari apa yang memang benar-benar mereka lihat, bukan sekedar teori dan mereka rasakan gitu. Seperti itu, ada proses berpikir lebih sih di situ, kayak gitu. Seperti itu. Nah, di sini mungkin daya tarik mereka daya tarik grup 3 di mata mereka itu ada semangat anak kecil yang, mmm, semangat untuk belajar, semangat untuk mencoba, semangat untuk bermimpi. Kalau gagal masih mau belajar lagi, mencoba lagi gitu ya. Jadi semangat itu yang terlihat di sini yang bisa jadi menjadi daya tarik grup 3 di mata mereka gitu ya. Semangat untuk, kalau aku lihat di sini sih belajar gitu ya. Jadi, mmm, apa ya, ya itu sih ya. Jadi grup 3 nggak ragu untuk belajar sesuatu yang baru atau hal yang memang belum belum grup 3 bisa lakukan, belum grup 3 kuasai gitulah ya. Grup 3 bersedia untuk belajar dan semangat gitu. Nggak peduli dengan umur gitu, nggak ada gengsi gitu. Jadi tertarik aja untuk belajar kalau memang grup 3 anggap itu perlu untuk dikuasai oleh grup 3 gitu loh. Atau misalkan grup 3 diberi pekerjaan gitu dan itu hal yang baru dan grup 3 harus belajar dulu. Grup 3 semangat untuk belajar dan untuk bisa melakukan itu. Karena merasa bertanggung jawab, jadi grup 3 melakukan itu dengan senang hati gitu. Semangat dan rasa senang itu yang mungkin menjadi daya tarik grup 3 di mata mereka. Gitu sih. Dan di sini bisa jadi grup 3 itu masih menunjukkan sisi polos. Sebenarnya nggak benar-benar polos, tetapi ada sisi yang innocent. Ada sisi innocent di sini ya. Ya sisi ada kepolosan, tapi tidak benar-benar polos seperti anak kecil gitu ya, yang belum tahu apa-apa gitu. Ada sisi itu sih. Nah, kalau aku lihat di sini grup 3 bisa juga sedih ya, bisa kecewa, tapi orangnya itu nggak terlalu terlihat marah-marah gitu. Orangnya itu kelihatannya di sini itu ya ya disimpan sendiri gitu loh. Jadi kalau sedih itu mereka simpan sendiri gitu dan mereka nggak terlalu um, mengekspresikan itu di luar atau menampakkan itu di luar gitu. Mereka cenderung kalem gitu. Nah, itu mungkin daya tarik di mata mereka juga gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Terus nah grup 3 ini mungkin orang yang kelihatannya tuh bisa berbesar hati. Jadi kalau udah sedih disimpan sendiri, nggak harus orang-orang tahu gitu ya. Dan di luar itu tetap bersikap baik, berusaha baik, kemudian berbesar hati. Jadi mudah untuk legowo di sini. Nah, itu bisa jadi menjadi daya tarik di mata mereka.
Nah, di sini aku melihat grup 3 juga orang yang bisa jadi sabar, orang yang kalau sedang berada di situasi prihatin gitu ya, mereka akan tetap tegar dan tetap menjalani hidup gitu dan tetap berusaha gitu. Mungkin terlihat tidak banyak mengeluh dan apa ya, kayak walaupun ada ujian mereka itu tidak tidak terlihat terlalu bersedih atau mmm, akhirnya down gitu, tidak terlihat terlalu seperti itu gitu loh. Mereka, mmm, masih bisa tetap menjalankan kehidupan. Ya semua orang juga sebenarnya rata-rata begitu sih, tapi grup 3 ini masih legowo untuk terus, menjalani kehidupan. Maksudnya gimana ya, kayaknya rileks aja gitu. Maksudnya gini, mungkin mungkin ya, mungkin di mata mereka kayak gini, harusnya grup 3 bisa aja marah gitu, tapi grup 3 ini nggak terlalu marah-marah gitu. Dan, grup 3 ini masih percaya bahwa mungkin ini yang terbaik dan mungkin nanti akan ada hal baik ke depannya gitu. Jadi, pemikiran-pemikiran positif dan legowo tadi itu yang berbesar hati tadi itu, sisi berbesar hatinya itu yang menjadi daya tarik mereka. Daya tarik grup 3 di mata mereka maksudnya seperti itu. Jadi ya udah gitu, grup 3 mudah untuk ikhlas, 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 terserah lah ya. Tapi itu menjadi daya tarik di mata mereka juga gitu. Jadi ya udah gitu aja sih, apapun yang terjadi, apapun masalahnya, apapun ujian hidupnya, bukan soal minumnya teh botol gitu ya, tapi grup 3 ini, bisa tetap berusaha konsisten untuk menjalani kehidupan gitu. Karena orang bisa saja down dan, nggak bersemangat, ya patah arang lah, patah semangat gitu. Tapi kalau grup 3 ya, ya mungkin karena tadi itu udah berbesar hati, jadi ya mereka nggak ada masalah untuk life must go on, hidup tetap berjalan, mereka tetap jalani semuanya gitu. Dan di sini kalau aku lihat, grup 3 ini mungkin di mata mereka ya, kalau yang aku lihat dari sudut pandang mereka adalah grup 3 orang yang secara fisik itu menarik sebenarnya. Hatinya kelihatan welas asih, legowo, berbesar hati, ikhlas gitu ya, terima, mudah menerima gitu. Terus secara fisik juga menarik sebenarnya, menyenangkan gitu, bagus gitu loh, secara fisik oke gitu. Tapi bukan tipe yang kayak dominan gitu, karena macam-macam kan di luar sana dan kembali ke selera gitu. Mungkin grup 3 ini bisa seperti ini kalau wanita ya, seperti wanita desa yang secara fisik menarik, cuman secara karakter itu nggak terlalu kelihatan dominan dan kuat gitu, tapi sebenarnya pantang menyerah juga, seperti yang aku bilang di sini gitu ya, karakter itu yang, legowo, ikhlas, dan tetap, konsisten menjalani hidup gitu. Tetap jalan aja hidupnya gitu, tetap berusaha gitu, seperti itu. Jadi nggak harus terlihat dominan tapi, mmm, bukan lemah gitu, bukan bukan lemah, benar. Karena mereka sebenarnya memiliki kekuatan, yaitu tadi, bisa tetap menjalani hidup apapun masalahnya, ujian hidupnya gitu, mereka tetap menjalani. Itu kan bagian dari kekuatan. Mungkin seperti kalau kayak bisnis nih, bisnis kecil tapi progresif gitu loh. Mungkin UMKM gitu ya misalkan. Mungkin memang tidak terlihat besar gitu ya, bukan seperti bisnis besar gitu, tetapi kuat gitu loh. Mereka itu bisa saja mereka ini bertahan di kondisi yang cukup sulit gitu ya. Mereka bisa bertahan kalau mereka sudah diberi kesempatan untuk berkembang, mereka bisa cenderung bertahan gitu. Ketika dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sulit gitu. Jadi walaupun terlihat kecil tapi mereka sebenarnya kuat gitu loh.
gitulah intinya. Oke, gitu ya. Terus ya itu tadi, mungkin kalau wanita ini seperti wanita desa yang, eee, sebenarnya menarik gitu loh secara fisik gitu loh, anggun gitu, seperti itu. Walaupun nggak harus terlihat superior gitu. Terus kalau pria ya sama sih sebenarnya, mungkin secara fisik oke juga, tapi kalem, terus, mmm, kalau pria itu bisa jadi, apa ya, nggak patriarki gitu loh, mereka santai, rileks aja, tenang, tapi fisik oke juga gitu. Kalau dari fisik sebenarnya kelihatan oke gitu. Sabar, sama secara karakter kurang lebih sama. Ya sama seperti yang aku sebutkan tadi. Cuman ini bisa pria bisa wanita gitu ya. Itu yang kulihat di sini untuk grup 3 itu daya tarik grup 3 di mata mereka ya. Di mata lawan jenis gitu. Terus grup 3 ini kalau sudah jatuh gitu ya, mereka bisa berusaha mencari peluang, menciptakan peluang, mencari jalan kayak gitu. Ketangguhan mereka itu di situ sebenarnya gitu. Mereka walaupun terlihat kecil tapi ulet gitu loh. Mereka nanti bisa membangun kebahagiaan mereka, mereka bisa menciptakan kebahagiaan mereka, kestabilan mereka. Seperti itu. Itu daya tarik grup 3 di mata lawan jenis. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye.